Sobat ASN semua, selamat datang di podcast Suara Integritas. Ruang dengar kita semua untuk berbagi inspirasi, semangat, dan nilai-nilai yang memperkuat pelayanan publik. Bersama saya, Amanda. Hari ini kita akan bahas topik yang sangat penting nih, yaitu tentang nilai berakhlak sebagai core value dalam melaksanakan tugas dan fungsi jabatan di instansi pemerintah. Nah, Sobat ASN pasti udah nggak asing lagi nih sama istilah berakhlak. Tapi coba kita ulang sebentar. Nilai-nilai berakhlak merupakan akronim dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan juga kolaboratif. Jadi, apa sih makna dan implementasinya dalam tugas kita sehari-hari? Nah, untuk menjawab pertanyaan tadi, di sini kita udah bareng nih sama 4 tamu spesial kita, selaku narasumbernya. Ada Mas Galih, kemudian Mbak Astrid, Mbak Feni, dan Mbak Rahayu. Nah, mungkin boleh nih, langsung aja ya kita minta narasumbernya untuk jelasin. Boleh dimulai dari Mas Galih mungkin? Oke, dari saya, karena saya bekerja di bidang entomologi, jadi salah satu nilai dasar yang sudah saya terapkan adalah loyal, yang berarti berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Nah, nilai ini tercermin dalam pelaksanaan kegiatan kolonisasi nyamuk yang dilakukan setiap hari, termasuk pada hari libur. Jadi, di hari libur kami tetap melaksanakan tugas tersebut meskipun di luar jam kerja sesuai jadwal yang telah ditentukan. Dari saya itu sih, Mbak. Oke, jadi tadi yang dipaparkan sama Mas Galih tentang loyal ya. Mungkin selanjutnya Mbak Feni boleh ditambahkan. Oke Mbak, untuk saya sendiri mungkin sekarang kan jabatan saya tuh entomolog, tapi ternyata di kantor saya dapat tugas tambahan nih. Jadi sekarang ini saya lagi disibukkan untuk pengurusan izin tempat penyimpanan limbah B3. Nah, dalam pengurusan ini tuh saya bekerja sama dengan berbagai pihak lintas sektor. Contohnya saya itu berhubungan sama DLH Kota Palembang untuk pengurusannya dan berhubungan juga nih sama tim-tim kerja yang lainnya untuk dapetin sumber-sumber data yang dibutuhin untuk nyusun pengurusan dokumennya itu. Nah, ini kan sesuai ya sama nilai dasar ASN kolaboratif. Karena untuk nyelesain tugas ini nggak bisa nih saya jalan sendirian. Dan tentu ada nilai akuntabel juga nih di dalamnya. Karena dalam penyusunan dokumen ini juga harus dipertanggungjawabkan dan disusun dengan jujur dan transparan. Gitu sih Mbak kalau dari saya. Oke, jadi dari Mbak Feni tadi ada kolaboratif dan juga akuntabel ya Mbak ya. Iya. Nah, selanjutnya mungkin boleh kita minta pendapatnya dari Bu dosen, Mbak Astrid, gimana? Oke Mbak, jadi kalau dari saya itu sebenarnya penerapan dari nilai-nilai berakhlak ini banyak sekali ya Mbak di keseharian saya. Mungkin contoh penerapan yang paling sering dan sederhana itu untuk core value harmonis, di mana kita itu harus bisa saling peduli dan menghargai perbedaan. Jadi di saya itu agenda rapat itu cukup sering gitu, jadi ada macam-macam, bisa rapat akademik, kurikulum, visi misi, kemudian semuanya itu sebenarnya membutuhkan diskusi dan tentunya butuh masukan dan pendapat dari orang lain. Pada tahap itu mungkin saat berargumentasi ada sedikit crash. Nah, penerapan dari nilai harmonis itu sangat penting supaya meminimalisir konflik. Selain itu juga misalnya penerapan dari nilai adaptif. Kita kan sebagai CPNS yang baru itu diberi banyak aplikasi ya. Nah, tentunya penggunaan aplikasi ini membutuhkan tantangan tersendiri, apalagi dalam penggunaan digital. Jadi di sini saya juga ngerasa saya nggak perlu takut tentang adanya apa namanya masalah dari penerapan atau pemanfaatan digital karena kita itu dituntut untuk bisa selalu adaptif. Kalau saya dari itu, Pak. Oke, makasih banyak Bu dosen. Jadi tadi ada nilai harmonis sama adaptif ya. Oke, kita lanjut aja ke yang terakhir ada Mbak Rahayu. Baik, terima Boleh kasih, Mbak. ditambahkan Mbak? Eh, untuk saat ini saya lebih fokus membuat laporan hasil MCU, medical check up untuk pegawai di perusahaan pelanggan. Nah, di sini proses ini melibatkan kolaborasi antar tim instalasi yang di mana sangat mencerminkan nilai ASN kolaboratif. Dan kemudian juga dalam kegiatan ini juga mencerminkan nilai dasar berorientasi pelayanan, di mana laporan MCU ini disusun sesuai tepat waktu dan juga responsif terhadap kebutuhan perusahaan pelanggan dan juga disertai rekomendasi intervensi kesehatan. Mungkin itu saja Mbak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak nih Mbak Rahayu. Jadi tadi ada kolaboratif, berorientasi pelayanan, sama akuntabel yang udah dijelasin. Oke, nah jadi udah kita dengar semua nih penjelasan dari 4 narasumber kita. Keren-keren banget ya penjelasannya. Jadi Sobat ASN, 7 nilai ini bukan sekedar jargon, tapi harus jadi napas kita dalam bekerja.
Apapun jabatan kita, nilai berakhlak harus melekat dalam tindakan kita sehari-hari. Terima kasih sudah mendengarkan episode hari ini. Terima kasih juga kepada 4 narasumber kita sudah menyempatkan hadir dan bersama kita di podcast ini. Semoga kita semua bisa menerapkan nilai berakhlak dalam setiap tugas dan fungsi kita. Karena dengan nilai yang kuat, pelayanan publik kita pun akan semakin berkualitas. Sampai jumpa di episode berikutnya di podcast Suara Integritas. Tetap semangat dan tetap berakhlak.